Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana nih kabar hari ini? Masih tetap semangat? Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik, bersama saya di sini Bayi Intan Naura selaku host podcast Selebung Talk KKN Desa Selebung tahun 2025 dari Universitas Teknologi Mataram akan menemani sesi podcast kali ini. Di sesi ini kita akan membahas seputar Desa Selebung. Dalam perkembangan potensi desa tidak terlepas dari yang namanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Desa Selebung terletak di Kecamatan Batu Keliang. Ini dulunya dikenal sebagai salah satu desa yang cukup tertinggal. Nah, akan tetapi dalam masa perkembangannya pada tahun 2022 yang lalu, desa ini ditetapkan menjadi salah satu desa yang berstatus desa mandiri. Untuk itu, marilah kita berkenalan langsung dengan salah satu tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Desa Selebung. Siapakah sosok beliau tersebut? Ini dia, Bapak Agus Kusuma Hadi, SH selaku Kepala Desa di Desa Selebung. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Oh iya, mungkin sobat semua penasaran nih dengan siapa sosok hebat yang bersama kita dalam sesi podcast kali ini. Baik, dipersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Kusuma Hadi, salah seorang warga di Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang yang kebetulan hari ini dipercaya sebagai kepala desa. Mungkin itu. Okay. Baik. Nah, bisa nggak Bapak ceritakan terlebih dahulu nih, sebelum Bapak menjadi kepala desa, dan apa sih yang memotivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Selebung? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya sebelum menjadi kepala desa lebih banyak sebenarnya berdinamika di luar ya. Tapi kalau di rumah itu saya hari-hari saya isi dengan ternak ayam broiler. Tapi kalau di luar saya banyak berkegiatan di NGO, di teman-teman pemetaan partisipatif. Itu yang hari-hari saya sebelum menjadi kepala desa. Jadi yang memotivasi saya untuk kemudian mendedikasikan diri mengabdi di Desa Selebung ini, karena hampir sepanjang hidup saya Desa Selebung ini selalu menjadi bahan lelucon, bahan olo-oloan ya. Kalau misalnya ada dua orang sedang berbicara, kalau sedang jengkel misalnya, nanti saya bawa kamu ke Selebung. Kalau misalnya sedang misalnya Selebung Jogang, Selebung kayak begitulah. Secara sosial budaya juga Selebung ini dulunya tergolong desa yang tingkat kerawanannya sangat tinggi. Ya, di sini ada banyak kegiatan-kegiatan yang bermacam lah, yang negatif, yang banyak dulu. Nah, dari situ saya bertekad untuk bagaimana sebenarnya merubah desa saya ini menjadi desa yang bisa saya banggakan. Itu. Wah, keren sekali ya sobat semua. Nah, BTW nih Pak, berbicara tentang Desa Selebung, boleh Bapak ceritakan secara detail Desa Selebung itu seperti apa? Misalnya dari segi geografis, sosial, dalam ekonominya seperti apa? Dan gimana sih Pak perkembangan Desa Selebung ini dari waktu ke waktu? Iya. Desa Selebung ini kan dia berada di teras Rinjani ya, teras Rinjani. Jadi dengan konturnya agak berbukit dia. Seperti tempat kita sekarang ini dia konturnya berbukit begitu. Jadi kalau saya ibaratkan Desa Selebung ini Tuhan ciptakan sangat indah.
Indah sekali ya. Sangat indah Desa Selebung ini. Dia kalau bahasa bapak saya itu, Desa Selebung ini diciptakan pada saat Tuhan sedang tidur, sedang bermimpi indah, hingga muncullah Desa Selebung ini. Itu saking bagusnya Desa Selebung ini. Hanya saja pada aspek tata kelola sumber daya alamnya, tata kelola seluruhannya mungkin masih banyak yang belum maksimal. Sehingga hari ini kita mulai secara bertahap mengelola desa ini dengan baik agar bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan Desa Selebung. Keren, Gitu. Pak. Oke, Bapak, berbicara tentang ciri khas nih, Pak. Apa yang menurut Bapak, apa sih yang membedakan Desa Selebung ini dengan desa lainnya? Dari sumber budaya semisalnya, tradisi, atau mata pencaharian? Eh, Kalau yang membedakan Desa Selebung dengan desa yang lain, kalau secara adat budaya, saya pikir adat budaya Sasak ini hampir seluruhnya mirip-mirip lah, nggak ada yang khas, yang berbeda. Hanya saja kalau Selebung ini karena alamnya sejuk, masyarakatnya secara culture itu sangat cepat menerima masyarakat luar, jadi tidak anti, maksud saya dengan kehadiran masyarakat luar dan sebagainya sangat welcome. Saya pikir itu yang menjadi kekuatan Desa Selebung. Jadi desa ini sangat sejuk, aman, alamnya asri, masyarakatnya juga sangat ramah dan menerima siapapun yang ada. Seperti yang di sini ya, Pak, sungguh asri alamnya kan? Iya. Oke, Pak, menurut Bapak nih, anak muda di Desa Selebung ini perannya gimana sih dalam pembangunan? Kira-kira tantangan apa yang akan mereka hadapi ke depannya? Peran anak muda di mana saja sebenarnya sangat signifikan. Harusnya dia memiliki peran yang sentral ya dalam setiap aktivitas pembangunan. Termasuk di Desa Selebung sendiri, kita sebenarnya sangat berharap kolaborasi antara pemerintah desa dengan anak-anak muda di Desa Selebung ini bisa menghadirkan sesuatu yang perubahan yang signifikan, tingkat trigger dan kemampuan daya jungkitnya itu lebih kuat karena kita bersama anak-anak muda. Dan di sini memang anak-anak muda di Desa Selebung ini tergolong anak muda yang tidak manja, tidak bergantung sama siapa-siapa. Mereka bergantung dengan pikiran dan kreativitasnya sendiri. Jadi kita hanya tinggal mensupport saja dari pemerintah desa. Itu yang membuat kami sangat bersyukur. Oh, lalu supaya mereka bisa berkontribusi maksimal buat desa, mungkin ada saran atau langkah apa saja yang bisa dilakukan, Pak? Saya mulai kesempatan ini saya menyampaikan sebenarnya saya berharap kepada semua pihak. Tapi yang utama itu kepada teman-teman pemuda, ayo kita berkolaborasi membangun desa ini, buat semacam perencanaan apa saja ya di wilayah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Misalnya mau bikin apa, mau buat perencanaan apa, dibuat saja perencanaannya, nanti sampaikan ke pemerintah desa. Nanti dari berbagai perencanaan, berbagai tawaran dan usul saran misalnya, nanti kita akan akumulasikan, kita akan seleksi sampai di mana sebenarnya desa bisa mengakomodir usulan perencanaan-perencanaan yang dibuat sama teman-teman ini. Ya karena pengalaman saya dulu sering buat counter planning, counter mapping misalnya sebagai pembanding dari pemerintah, sebagai pembandingnya. Kalau kami juga teman-teman buat pembanding yang banyak, saya pikir pemerintah akan punya banyak referensi untuk memajukan desa ini terutama. Oke, seperti itu. Jadi tolong didengarkan ya, ini pemuda Selebung, Desa Selebung. Jadi selama beberapa tahun terakhir nih Pak, pasti ada tantangan nih dalam pengembangan potensi Desa Selebung. Boleh Bapak ceritakan kendala apa saja yang pernah Bapak hadapi, terus gimana nih cara mengatasinya? Iya, kendala kalau
ya saya pikir di setiap di apa saja yang ada ini pasti ada kendala. Termasuk di desa. Kami sebenarnya yang paling berat di kami itu soal kesadaran bersama ya. Karena membangun peradaban baru itu kan atau menghadirkan sesuatu yang baru itu kadang-kadang ada saja pihak yang masih belum bisa menerima. Nah, itu tantangannya. Jadi kesadaran dari masyarakat secara kolektif misalnya untuk menerima kebaruan, menerima peradaban-peradaban yang baru yang kita hadirkan itu yang kita masih terus kita akan ini. Jadi ya sosialisasi dari semua pihak sebenarnya sekarang ini kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan tadi, tantangan tadi itu ya. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Pak soal potensi desa, sektor unggulan apa saja yang masih bisa dikembangkan lebih jauh? Lalu gimana cara Bapak melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa tersebut supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga di Desa Selebung? Kalau sektor utama itu sebenarnya sesuai dengan potensi kita yaitu pertanian. Karena di Selebung ini ada 250 hektar lahan baku pertanian dengan sistem irigasi teknis seluruhnya. Artinya bisa nanam padi 3 kali setahun sebenarnya. Wow, keren. Bisa 3 kali setahun. Bahkan tahun ini kita akan deklarasi untuk Desa Selebung ini sudah swasembada beras tahun ini. Yang lain itu sebenarnya karena potensi alam kita yang tadi kita sampaikan indah dan sebagainya, potensi unggulan lainnya selain pertanian dan perkebunan itu adalah sektor wisata desa, pariwisata ya. Jadi di Selebung ini ada 5 aliran sungai besar yang mengalir di Selebung. Ada 5 aliran sungai besar. Aliran sungai apa saja? Iya, ada di sebelah timur itu ada Sungai Gede Bongoh. Di tengah-tengah ini ada HLD yang ini sama Sungai Lenek. Kemudian di utara itu ada Kokoh Babak dan Kelebur. Ada 5 sungai ini mengalir melintasi Desa Selebung. Ini menjadi potensi unggulan kita juga di sektor pariwisata. Terus kemudian tadi saya sampaikan masyarakatnya yang ramah, jadi livelihood juga kita, livelihoodnya di Selebung ini kita juga menjadi jualan kita, bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian alamnya yang beginilah, tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat orang bisa camping, orang bisa mancing dan sebagainya, ya bisa kita hadirkan di Desa Selebung. Tinggi Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Apa pesan atau saran Bapak atau harapan Bapak ke depannya untuk Desa Selebung ini gimana? Pesan untuk diri saya ya, untuk harus terus kuat. Karena apa yang ada hari ini belum ada apa-apanya ya, belum sesuai dengan harapan kita semua sebenarnya. Selebung ini seharusnya bisa menjadi desa yang luar biasa. Desa yang bisa menghadirkan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan saya berharap 2, 3, sampai 5, 10 tahun ke depan desa ini memang bisa mewujudkan hal itu ya. Dan saya berpesan ke semua pihak ya, ke masyarakat Desa Selebung, ke anak-anak mudanya terutama, mari kita bergandengan tangan membangun desa ini, menghadirkan kebaikan di desa ini secara bersama-sama. Wah, sahabat sekalian, ternyata narasumber yang berada di kita kali ini tuh ternyata seorang yang sangat hebat ya sahabat sekalian. Nah baik, tidak terasa sudah di akhir sesi podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.